Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mulai ibadah kita malam hari ini, dipersilakan untuk bersaat teduh dan berdoa pribadi. Bapa kami yang ada di dalam surga, berkenalah Engkau memberkati ibadah kami malam hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengawali ibadah kita pada malam hari ini dengan bangkit berdiri. Kita naikkan pujian dalam Kidung Pujian nomor 2 dan Kidung Pasamuan Kristen Songolikor, Bila Kulihat Bintang Gemerlap. Shalom dan selamat malam saudaraku. Malam ini kita mau menghayati panggilan Tuhan kepada setiap kita untuk menjadi hamba-Nya. Menjadi hamba Tuhan tidaklah mudah. Di tengah tuntutan zaman yang menggoda untuk kita mencari kekuasaan, kekayaan, dan popularitas. Benar saudaraku? Terlebih di masa krisis global oleh virus corona atau COVID-19 yang hampir menyentuh seluruh sudut bumi dan penghuninya ini. Meski demikian, mari kita tetap menghayati jika Yesus menghendaki kita menjadi hamba-Nya yang percaya bahwa Ia merancang apa yang baik bagi hidup kita. Amin saudaraku. Renungkanlah panggilannya dengan menyanyikan Ku Dengar Panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan.
Hari Jumat kita mulai ibadah Kamis Putih ini, kita rayakan bersama di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Malam itu, para murid Yesus duduk bersama jemaat dan duduk di bangkunya masing-masing. Kemudian mereka berdiri dan berjalan ke altar, saling bercakap-cakap satu dengan yang lain. Sementara Yesus duduk di depan mimbar. Malam itu, Yesus dan murid-muridnya makan bersama. Tak ada yang istimewa, sebab mereka biasa makan bersama. Hanya suasananya sedikit berbeda. Ada kegelisahan dalam diri Tuhan Yesus. Ya, malam inilah saatnya, saat derita menanti di depan mata. Murid-muridku, sambutlah perjamuan makan terakhirku ini. Ingatlah, inilah saatnya untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Aku berkata kepadamu, jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Makanlah dan ingatlah akan pengorbanan yang menghasilkan kemenangan. Roti dan anggur ini, makanlah dan minumlah. Makan bersama adalah tanda persahabatan. Ada percakapan, ada tawa, dan ada kegembiraan. Semua merasa bersahabat. Namun benarkah semua saling bersahabat? Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengaku di hadapan Tuhan akan segala dosa-dosa kita. Dengan penuh kerendahan hati, mari kita tundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas segala kasih-Mu sampai saat ini Tuhan. Kami sadar bahwa seringkali kami lalai untuk menjalankan perintah-Mu dan menyimpang dari kebenaran-Mu ya Tuhan. Semua adalah dosa yang harus kami tanggung Bapa. Kami mohon pengampunan-Mu Bapa agar kami kembali ke jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai pujian penyesalan dosa, mari kita naikkan bersama pujian jemaat Kidung Jemaat 28, Ya Yesus Tolonglah. Yesus tolonglah.
Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4 ayat 32. Demikian sabda Tuhan. Pembasuhan kaki adalah simbol kerendahan hati. Panggilan sebagai hamba menjadikan kita sebagai pribadi yang rendah hati. Maukah kita hidup dalam kerendahan hati, saudaraku? Semua siap melayani? Sebuah lagu melayani lebih sungguh sebagai pujian tanggapan kita, mari kita nyanyikan bersama-sama. Mari Bapak Ibu, kita bangkit bersama-sama, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan persembahan kita sebagai dasar persembahan kita kepada Tuhan. Kita ambilkan dari firman Tuhan, Bilangan 18 ayat 29. Dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan, sebagai bagian kudus daripadanya. Untuk mengiringi persembahan ini, marilah kita naikkan pujian PKJ 147 dan KPJ 157, bawa persembahanmu.
Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan dengan doa yang saya hantarkan. Terima kasih Tuhan, berkat tercurah bagi kami. Kami membawa persembahan kami, terimalah dan sucikanlah. Berikanlah kemampuan bagi saudara kami yang mengelola persembahan ini. Berkati Bapak Pendeta Sarifiono yang akan menyampaikan firman Tuhan, kuasa Tuhan yang melingkupi perkataannya hanya berasal dari Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati kami Tuhan. Doa ini kurang sempurna, akan kami sempurnakan dengan doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan kepada kami, yang akan kami nyanyikan. Bacaan pertama diambil dari Keluaran 12 ayat 1 sampai 24 tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus memakan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit.
Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakalah habis dengan api, dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasur pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada waktu malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak-anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepala semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila kamu melihat darah itu, apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Apabila aku menghukum tanah Mesir, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada waktu pertama pun kamu buanglah segala lagi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang memakan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa-apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi. Sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14, bulan itu pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai kepada hari ke-21 bulan itu pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Lalu Musa memanggil semua tetua Israel, tetap berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing-kambing domba untuk kaummu, dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar dari pintu rumah sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang pintu atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi.
Kamu harus memegang ini sampai ketetapan sampai selama-lamanya, bagimu dan bagi anak-anakmu. Demikian sabda Tuhan. Bacaan kedua, Mazmur Tanggapan 116 ayat 1 dan 2, disambung dengan ayat 12 sampai 19, dibaca bersautan dengan jemaat. Bacaan ini diberi judul Terluput dari Belenggu Maut. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyentengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Bacaan ketiga diambil dari 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 sampai 26. Demikian bunyinya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam saudara-saudara, kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan senantiasa ada pada kita, sehat selalu, diberkati selalu, dan menjadi berkat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita bersama-sama dalam Kamis Putih ini, kita menghayati bersama bagaimana Tuhan Yesus bersama murid-murid yang mengadakan apa yang disebut The Last Supper, perjamuan kudus di malam terakhir menjelang kematian Tuhan Yesus. Maka sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, baiklah kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena di tengah-tengah situasi yang sulit di negeri kami, kota kami boleh menyelenggarakan ibadah. Dan kami boleh mempersiapkannya dengan sahabat-sahabat yang bekerja keras, melayani sehingga tercipta ibadah di keluarga masing-masing. Saat ini Bapak, kami hendak menghayati ibadah Kamis Putih. Biarlah Tuhan berkat-Mu atas kami. Dan jika sebentar lagi kami hendak mendengarkan sabda-Mu, bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mau menderita untuk kami berdoa dan memohon sabda Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, salah satu bacaan leksionari yang hendak kita renungkan bersama dalam ibadah ini diambilkan dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17. Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17. Demikian sabda Tuhan. LAI memberikan judul Yesus membasuh kaki murid-muridnya.
Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku Guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah Guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan Gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya dalam hidup keseharian. Amin. Hosiana. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan merenungkan khususnya ayat 1-3. Demikian sabda Tuhan. Sementara itu sebelum hari Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah.
Nah, saudara yang terkasih, kita mencatat dari bacaan ayat nas tadi, ayat 1 dan 3, ada kalimat pendek yang menarik untuk kita renungkan. Yesus tahu akan apa yang akan terjadi. Ia tahu bahwa ia akan mati dan kembali kepada Bapa. Intinya di situ. Nah, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita seringkali tahu, tetapi belum tentu kita menyadari apa yang kita tahu. Suatu saat, saudara, ada anak kecil yang bernama Vincent. Umurnya sekitar 5 tahunan, dan dia sangat senang sekali karena ayah ibunya membeliakan akuarium dengan ikan-ikan hias yang sangat bagus. Nah, pagi harinya, ia kemudian mengambil sereal dan kemudian hendak memasukkannya ke dalam akuarium itu. Tiba-tiba ibunya berlari dan berteriak, "Jangan kamu beri sereal itu, nak. Nanti ikannya mati." Dan apa yang terjadi? Serealnya tidak jadi ditaruh atau dimasukkan ke dalam akuarium itu. Tapi Vincent kemudian lari ke kamar. Dan apa yang dia lakukan? Ia menangis. Ia bingung. Karena apa? Ia tahu bahwa ibunya sangat mengasihi dia. Ibunya mengurus segala sesuatu apa yang ia butuhkan. Pakaiannya, makanannya, dan permainannya. Apapun yang ia butuhkan. Tetapi mengapa ibunya berteriak seperti itu? Nah, saudara-saudara yang terkasih, ketika sang ibu itu tahu Vincent masuk kamar, ibunya masuk juga ke kamar itu dan melihat Vincent, dalam bahasa Jawa, mingsak-mingsak. Tahukah saudara mingsak-mingsak? Betul. Menahan tangis. Matanya sudah merah dan air matanya hampir turun. Dan ketika ibunya bertanya, "Kenapa, nak?" Vincent tidak bisa menahan air matanya. Turun air matanya, ia menangis. Dan apa kata dia? "Mengapa ibu kasih aku sereal?" Ya, bagi Anda yang tertawa, berarti Anda tahu apa maksudnya. Tapi yang belum tertawa, itu artinya masih berpikir, apanya yang bagus, apanya yang lucu, saudara. Apa yang lucu? Vincent itu menangkap hal yang sederhana. Kalau ibunya bilang serealnya kasihkan ikan, nanti ikannya mati, maka ia protes waktu itu dengan kalimat yang sama. "Mengapa aku dikasih sereal? Jangan-jangan aku habis itu mati kayak ikan." Nah, itu sebuah cerita saja, ilustrasi saja. Kenapa? Bisa jadi Vincent tahu bahwa ibunya mengasihi dia. Tidak punya niat untuk mencelakai dia. Tapi dia tidak memahami ketika ibunya melarang untuk memberikan sereal pada ikan, ia tangkap juga. Lah, kalau ikan saya kasih sereal mati, mengapa ibu saya ngasih aku sereal? Jangan-jangan aku nanti juga mati kayak ikan itu. Tentu tidak. Ibunya punya maksud di balik melarang itu. Ibunya sangat mengasihi Vincent. Nah, demikian juga saudara-saudara yang terkasih. Dalam bacaan kita sangat jelas ketika Tuhan Yesus pada paginya nanti, bahkan mulai malam akan menderita sengsara dan esok akan disalibkan di hari Kamis Putih itu. Tuhan Yesus berkumpul dengan para murid. Dan ingat ayat 1 dan 3 jelas-jelas dikatakan di sana, Yesus telah tahu apa yang ia tahu. Ia tahu bahwa ia akan mengalami kesengsaraan pada malam itu, apalagi esok puncak kesengsaraan salib. Ia tahu bahwa ia akan mati.
Ia tahu bahwa pada malam hari nanti ia akan mengalami banyak penyesahan. Bahkan murid-murid yang dianggap orang-orang yang setia mengikut dia, bahkan sekaliber Petrus pun bisa jadi menyangkal Yesus. Berapa kali? 3 kali. Tapi jangan bilang menyangkali 3 kali ya, itu perutnya sakit. Bukan. Nah, jadi Yesus tahu bahwa nanti ia akan mengalami kesengsaraan, dipermalukan, dikhianati, bahkan dia akan berdarah-darah mengikuti Via Dolorosa. Ia tahu ia akan mati dan sangat mengenaskan. Tetapi saudara, dalam catatan kita bersama, ia tidak hanya tahu rancangan Allah, tetapi lebih daripada itu, ia sangat percaya atas kebaikan Bapa. Mungkin saudara-saudara bertanya, loh, kalau begitu Yesus bukan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, kita tidak perlu bingung dengan pemahaman itu. Sebab apa? Ingat bahwa Yesus adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Itu artinya Yesus memang sungguh-sungguh Allah, tetapi jangan lupa sisi lain, ia juga sungguh-sungguh manusia yang memang merasakan kesengsaraan, yang memang merasakan kepedihan hati. Tapi yang jelas ia tahu rancangan Allah. Meskipun mengalami banyak kesengsaraan, tapi ia percaya bahwa Allah merancangkan segala hal yang baik. Amin. Amin. Betul. Yesus tidak sekedar tahu bahwa Allah itu baik, tapi Yesus sebagai manusia yang memang manusiawi, ia mewakili kita, ia memberi teladan kepada kita, ia menghadapi segala kesengsaraan dengan hati yang percaya. Itulah Yesus. Ia mengalahkan Abraham yang disebut bapa segala orang beriman. Yesus mengalahkan Abraham yang terkenal sebagai bapa segala orang beriman. Sebab Abraham pun melakukan banyak dosa. Berbeda dengan Yesus. Yesus tahu kesengsaraan di depannya, tapi ia percaya. Itulah kuncinya. Tapi ngomong-ngomong soal beriman, soal percaya. Percaya itu apa sih? Iblis juga percaya pada Tuhan, tapi tidak menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Saya tahu bahwa setan itu ada, tapi saya hanya bilang saya percaya ada setan, tapi saya tidak mempercayakan hidup saya pada setan. Tapi saya mau berkata saudara, bahwa sebenarnya yang disebut beriman atau percaya, sebenarnya di dalamnya intinya adalah rasa yakin bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saudara-saudara dan saya pasti dibuat Allah baik untuk kita. Amin. Amin. Jadi sebenarnya inti dari percaya adalah keyakinan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saya dipakai Tuhan menjadi kebaikan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus tahu kesengsaraan yang akan ia hadapi, tetapi ia percaya bahwa itu pun rancangan Allah yang baik. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dalam ibadah Kamis Putih ini kita diingatkan bahwa kita dipanggil sebagai orang percaya di tengah-tengah situasi yang sulit. Saya tidak meremehkan ketika kita harus mengkarantina diri. Saya juga merasakan banyak orang yang tiba-tiba diputus pekerjaannya dan tidak mendapatkan gaji. Saya tahu betapa sulitnya orang untuk mencari penghidupan.
Saya tahu dan saya merasakan bahwa di tengah-tengah situasi wabah ini memang banyak kesulitan. Dan saya yakin saudara tahu bahwa Tuhan juga pasti tidak meninggalkan kita. Tapi pertanyaannya bukan sekedar apakah kita tahu, tapi di balik itu adalah apakah kita percaya bahwa ada rancangan Tuhan yang baik untuk kita. Kuncinya di situ. Apakah kita percaya bahwa di tengah-tengah situasi sulit ada kebaikan Tuhan? Ngomong-ngomong saudara, krisis ini memang ada sisi negatifnya, tapi ada sisi positifnya. Positifnya apa saudara? Banyak orang bilang sekarang tingkat polusi rendah. Banyak orang bilang sekarang yang disebut blue sky bisa terjadi di Jakarta atau di tempat-tempat lain di Indonesia ini. Lapisan ozon yang semakin menipis, tapi beberapa hari kemudian saat ini justru dari satelit kita bisa melihat planet biru semakin biru, dan itu karena apa? Karena wabah. Ada banyak sungai yang sekarang bersih. Jadi memang ada yang negatif, tapi juga ada yang positif. Dulu biasanya kita tidak pernah memperhatikan bersama-sama orang tua, anak berkumpul, bisa makan bersama. Betapa sulit dulu untuk bisa makan semeja bersama-sama karena kesibukan masing-masing. Sekarang berapa banyak orang Kristen yang bisa beribadah bersama-sama dalam keluarga, bisa makan bersama-sama. Dulu gampang atau sulit? Sulitnya minta ampun. Alasannya adalah semua orang punya kesibukan. Tapi yang jelas saudara, di tengah-tengah situasi krisis, di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah situasi yang mungkin saudara merasakan beban yang sangat berat, ingat saudara, Anda dan saya adalah orang percaya, orang beriman. Jadi, jangan hanya tahu bahwa Tuhan itu baik, tapi percayalah bahwa Tuhan itu sungguh amat sangat baik. Amin. Ya, saudara yang terkasih, satu lagu yang menurut saya perlu kita renungkan adalah lagu yang bunyinya demikian. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua apa? Baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Katakanlah di dalam masa-masa sulit, katakanlah dengan iman, semua pasti baik. Semua pasti ada hal-hal yang baik. Dan hal-hal yang baik itu diberikan Tuhan kepada kita. Amin? Amin. Saya selalu suka untuk mengajak jemaat untuk melakukan apa yang disebut autosugesti. Itu bagian dari iman. Maka angkat tangan saudara dan tempelkan di dada. Katakanlah dengan iman kalimat-kalimat imannya. Aku percaya Tuhan memberkatiku. Semua masalah, apapun yang terjadi dalam hidupku, dijadikan Tuhan baik. Karena semua baik. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat menikmati Kamis Putih. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari saudara-saudara kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di tengah-tengah situasi sulit. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah Bapa kami. Tapi ajalah kami sungguh-sungguh percaya kebapaan-Mu dalam hidup kami.
bahwa Engkau baik dalam segala sesuatu dan menjadikan semuanya baik. Biarlah kami memuji Tuhan dengan pujian semua baik, sekaligus kami belajar percaya apapun yang terjadi di setengah-tengah situasi krisis yang sulit seperti apapun akan menjadi baik. Kami lebih baik, keluarga kami lebih baik, negeri kami pulih, bangsa kami sehat dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami seluruhnya kepadamu, karena kami percaya Engkau Bapa kami dan Engkau menjadikan semua baik. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, engkau telah menerima kasih dan kebaikan Allah. Oleh karena itu pergilah dan hiduplah untuk berbagi kasih dan kebaikan yang telah saudara terima. Seraya terus berjuang menjadi hamba yang percaya dan dipercaya Tuhan. Roh Kudus kiranya memampukan kami berbagi kasih dan kebaikan Allah, seraya terus berjuang menjadi hamba yang percaya dan dipercaya Tuhan. Saudara sekarang pulanglah dengan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian saat ini hingga selama-lamanya. Amin. Hosiana. Kita menyanyikan pujian penutup Kidung Jemaat 426, kita harus membawa berita.